Hadis berikutnya an Mustawrid ibni Shaddad. Ni lain, ini hadis ni sahabat ni tak pernah kita mendengarnya karena memang 7 hadis cuman yang dia dengar dari Rasulullah. Karena ketika itu dia masih gulaman masih kecil, tapi dia kecil sudah tahu dia dengan Rasulullah. Mana Nabi dia sudah tahu. Mendengar ucapan Rasulullah. Namanya Mustawrid bin Shaddad. Beliau ni asli daripada penduduk kota Makkah, tapi keluar dari Makkah langsung pergi ke Kufah dan Mesir. Kufah, Mesir, pergi ke Kufah, Irak, pergi ke Mesir. Sehingga meninggal di Mesir pada tahun 45 Hijriah. Meninggal di Mesir itu di Iskandariah. Iskandariah ni Alexandria, kalau kami orang-orang Mesir bilang Alexandria, Al-Iskandari, Iskandariah itu sekitar 3 atau 4 jam dari kota Kairo. Kalau laju ya 2 jam. Kotanya bagus sekali, indah ya, macam Eropah gitulah dia. Iskandariah, dia masuk bagian daripada Mesir. Itu banyak ulama-ulama di sana, para wali-wali Allah yang dikuburkan di sana. Itu kota terkenal namanya Iskandari. Dulu ya, di zaman-zaman Salahuddin Al-Ayyubi sebelum-sebelumnya, Iskandaria dengan Mesir ni dibedakan oleh orang. Iskandariah, Mesir pula. Tapi sebenarnya tidak, dia sama seperti hari ini, dia sama. Iskandaria dengan Mesir sama. Ada dulu pernah terjadi perselisihan antara ru'yahnya ulama Makkah dengan ulama Mesir. Pernah terjadi perbedaan dulu tentang wukuf di Arafah. Sampai wukuf di Arafah menurut hitungan bulan ketika itu, hitungan menengok ru'yah ketika itu, belum nampak bulan. Sedangkan orang-orang di Saudi sudah menetapkan hari Arafah, wukuf di Arafah. Langsung keluar, siapa namanya ulama yang terkenal di Iskandariah itu, menulis buku dan langsung menyampaikan fatwa bahawa orang yang berhaji tahun ini hajinya fasid dan batal. Berani beliau. Ya, kenapa? Karena wukuf bukan di hari Arafah. Itu disebabkan karena di Iskandariah tidak melihat bulan. Gitu dia. Terjadi perdebatan yang hangat gitu. Jadi yang tentang yang kita hebohkan kini ni dulu sudah pernah heboh. Cuman dulu yang berbicaranya orang alim. Kini kok orang awam di kedai kopi. Sampai pula dia mengatakan, ustaz tu tak faham dia tu, kata dia. Sampainya mulanya wan tak faham lagi. Ustaz tu tak faham tu, kata. Maka dia hari Ahad lebaran, kata dia. Ikut ajalah Saudi tu, kata dia. Ya, dulu orang alim yang membicarakan itu, bukan orang awam. Sekarang orang awam di kedai kopi sambil minum kopi. Itu cerita bual-bualnya. Melesek pemerintah kau kecik apa yang cik kau sambil makan lontong. Apa tu? Sejoleh tu di Mekah orang wukuf di Arafah hari Sabtu. Bisa pula kita hari orang wukuf di Arafah hari Jumaat. Bisa pula kita lebaran hari Ahad. Mesti Sabtu, kata dia. Makkah lebih cepat lagi 4 jam. Kita lebih cepat 4 jam daripada Saudi. Masa kita dulu pula hari raya daripada dulu pula mereka hari raya daripada kita. Bual-bualnya orang awam. Kalau dulu pernah dibualkan oleh orang alim yang membualkan. Jadi kalau orang alim membualkan, ada tertulis di dalam kitab. Itulah yang kita coba membaca ya hari ini. Gitu. Ya, boleh silakan saja nak beramal kepada salah satu yang dua, boleh, tidak apa-apa. Yang menjadi muskilah itu ada pula lagi. Dia puasa Arafah hari Jumaat, hari rayanya hari Ahad. Itu muskilah je tu potang tu. Jadi ada Iskandariah. Jadi beliau ni dikuburkan di Iskandariah. Di Mesir itu ada nama sebuah kampung namanya Bahnasa. 1 jam setengah, 3 jam dari kota Kairo, nama Bahnasa. Bahnasa itu ada dikuburkan di satu tempat itu. Satu tempat itu ada sekitar 7,000 sahabat Nabi dikuburkan di situ. Saya sampai ke sana sekali saja, dibawa oleh Syekh Yusri dulu. Syekh saya bawa saya ke sana dulu. 7,000 sahabat Nabi dikuburkan di sana. Kenapa banyak di sana meninggal dunia? Karena awal masuk dari Madinah dulu, gerbangnya Mesir itu dulu. Jadi di sanalah
terjadinya peperangan itu. Jadi di sana terkenal nama kampung tu Kampung Bahnasa namanya. Jadi di Bahnasa itulah ada 7.000 sahabat Nabi, termasuk anak daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ada kalau tak salah namanya Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq juga dikuburkan di sana. Cucu Nabi juga ada dikuburkan di sana, Bahnasa. Jadi banyak para sahabat-sahabat Nabi. Itu 7.000 di sana. Di Madinah di Baqi' ada lebih kurang 6.000 sahabat Nabi di Baqi'. Belum di Ma'la lagi. Jadi ribuan sahabat Nabi SAW. Kita tak kenal, tak banyak kenal namanya. Maka oleh kerana itu ya mesti kita harus baca-baca riwayat tabaqat rijal, tahu kita nak. Di antara ada namanya Mustawrid bin Shaddad. Jarang kita dengar kan? Ini sahabat Nabi ini. Mustawrid bin Shaddad namanya. Dia 7 buah hadis yang dia riwayatkan daripada Rasulullah. Di antara hadis yang dia riwayatkan dari Rasulullah adalah hadis ini satu, kemudian tentang Nabi menyelang-nyelangi jari dengan memakai khinsar. Khinsar kelingking. Dialah yang meriwayatkan hadis itu. Nabi menyelang-nyelangi jari memakai kelingking. Jadi jari kaki Nabi itu mulai dari bawah itu dia yang memperhatikan itu. Beliau yang memperhatikan. Mustawrid bin Shaddad. Yang lain tak nampak. Yang lain tak nampak Nabi seperti itu. Mustawrid bin Shaddad inilah yang nampak betul Nabi melakukan itu. Makanya para sahabat yang lain ni punya posisi masing-masing dalam periwayatan hadis. Abu Bakar punya posisi, Sayyidina Umar juga punya posisi, para sahabat yang lain punya posisi dalam periwayatan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mustawrid bin Shaddad namanya. Radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qala mad dunya fil akhirati illa mislu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi wal yanzur bima yarji'. Rawahu Muslim. Hadis ini dalam sahih Muslim. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mad dunya fil akhirah, bandingkan dunia dengan akhirah. Perumpamaan dunia dengan akhirat itu, mad dunya fil akhirah. Kalau kita mencoba mengartikan literal bahasa hadis, mad dunya fil akhirah, tidak ada harganya dunia ini dibandingkan dengan akhirat. Kata Nabi, illa, kecuali cuman seperti misal ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji'. Kecuali sama dengan perumpamaan jari dicelupkan ke lautan kemudian diangkat. Berapa kira-kira yang terbawa oleh jari kita? Pergi kita ke laut, laut luas, masukkan jari kita ni ke dalam. Angkat jari. Berapa yang terbawa? Cuman ada 1 tetes, 2 tetes. Perumpamaan dunia dengan akhirat seperti itulah. Akhirat lautan luas, nikmatnya luas. Sedangkan dunia sedikit itu saja. Ada gara-gara yang setetes 2 tetes itulah banyak kita terlalaikan dengan kehidupan dunia. Banyak kita berkelahi, banyak kita yang selisih faham, banyak kita yang iri dengki, banyak kita yang bunuh-membunuhan karena setetes itu. Padahal kita lupa yang akhirat itu luas, banyak, tapi kita lebih mementingkan yang sedikit saja. Maka itulah yang disebut dengan ad-dunya aqallu minal qalili wa 'ashiquha adallu minal zalili. Dunia itu sedikit daripada yang sedikit dan lebih hina daripada yang hina. Apa yang paling hina di dunia? Lebih hina lagi dunia. Aqallu minal qalili wa 'ashiquha adallu minal zalili.